Tes, bismillah. Kita mulai teman-teman ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dalam sekolah ini untuk senantiasa kembali merecharge ya, mengisi ulang iman, ilmu yang berkaitan tentang ibadah keseharian kita. Salat dan salam senantiasa teriring kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Baik, ini masih membahas seri tentang fikih muyasar. Kita masuk di bab yang ke-6 tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya. Pembahasan yang kita akan bahas ada 6 poin. Ada 4 poin berkaitan tentang sujud sahwi dan 2 poin berkaitan tentang sujud syukur. Nanti sujud tilawah ada 4 poin lagi ya. Kemudian pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Yang kedua, kapan wajib kita sujud sahwi, kapan kita disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat, tempat dan tata cara sujud sahwi. Yang kelima, sujud tilawah. Yang keenam, sujud syukur. Tapi kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Poin pertama, pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Ya, sujud sahwi itu dilakukan biasanya di akhir sholat. Kenapa? Karena untuk menambal kekurangan yang ada di dalam sholat, atau mungkin kelebihan rokaat atau kelebihan rukun, atau ada keraguan-raguan. Tadi jadi sebabnya ada 3. Bisa jadi karena kekurangan rokaat atau kekurangan rukun. Yang kedua bisa kelebihan rokaat atau kelebihan rukun. Yang ketiga bisa karena keraguan-raguan, yaitu asyadu. Nabi SAW
tes 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 ay. Ini jika ada penambahan salah satu rukun, ya, penambahan salah satu rukun dilakukan sujud sahwinya setelah salam, salam. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Sholatnya belum sempurna, kemudian sudah salam. Seperti hadis Zulyadain, Nabi SAW pernah sholat asar atau sholat zuhur, saya lupa, cuma 2 rakaat. Rakaat. Iya. Kemudian Nabi SAW salam. Pertanyaannya, ini kurang rukun atau menambah rukun? Sahabat Imran bin Husain. Karena situ sudah ada jeda, Nabi SAW sudah salam, maka Nabi SAW menambah 1 rakaat yang kurang, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, baru kemudian salam lagi. Ini gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga yang dilakukan ketika seseorang harus mewajibkan dia sujud sahwi.
ketika melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Jika disengaja maka sholatnya batal. Iya, maka sholatnya batal. Sehingga mewajibkan sujud sahwi. Kalau bacaannya mengubah makna karena dia lupa gimana Ustaz? Ya karena lupa berarti ada uzur. Nah kalau disengaja nih yang berbahaya. Dia sudah tahu bahwasannya itu salah tapi tetap dilakukan, maka sholatnya bisa batal. Kalau dia melakukan demikian terus menerus, maka sholatnya batal. Harus ada yang mengingatkan. Kasihan, apalagi dia jadi imam 5 kali sholat, iya. Ditambah lagi berapa tahun dia sholat mengimami manusia. Kalau imamnya salah maka dia menanggung dosa seluruh makmum yang ada di belakangnya. Subhanallah. Berat menjadi imam itu berat, ya. Oleh karena itu kita berusaha yang memiliki tugas menjadi imam rawatib misalnya, atau imam yang suka ditunjuk oleh jamaah untuk menjadi imam, maka harus diperhatikan. Jangan sampai kita malah menanggung dosa orang-orang yang ada di belakang kita karena kesalahan yang kita lakukan. Ini sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia ingat sebelum salam. Kalau dia sudah ingat setelah salam, ya otomatis dia sudah salam, kemudian dia memperbaiki sholatnya. Kalau misalnya dia membatalkan satu rukun yang dibaca di satu rukun tertentu, maka hanya menambah satu rakaat saja yang dia salah atau mengubah makna di dalamnya. Kalau semuanya gimana Ustaz? Ya otomatis kalau dia tahu hukumnya batal, sholatnya ulang dari awal. Terus makmumnya gimana Ustaz? Ya makmumnya dia mengikuti imam. Kalau si imamnya sudah mulai sadar bahwasanya dia salah, kemudian dia ulangin lagi sholatnya, makmum harus ikut. Tapi kalau jedanya sudah panjang, makmumnya sudah pada bubar, ya, imamnya baru ingat tuh, kayaknya saya tadi sholatnya begini, kok nggak ada yang ingetin ya? Salah, kayaknya nggak ada yang ingetin, dan seterusnya. Maka dia harus menanggung ya semuanya. Dia harus ulang lagi bacaannya atau ulangi sholatnya demikian. Makmumnya gimana Ustaz? Udah bubar, maka makmum itu mengikuti imam. Iya. Kalau sudah bubar berarti ya makmumnya dianggap sah. Imamnya yang menanggung dosanya. Waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini harus kita perhatikan dan harus berhati-hati. Ya, jangan menggampangkan. Jadi imam sudah punya modal sekian dan sekian, ya. Ini berat ya, tanggung jawabnya berat. Yang keempat, gambaran yang keempat, meninggalkan salah satu kewajiban sholat. Di antara kewajiban sholat di antaranya apa? Contoh. Tahiyat awal itu wajib apa sunnah? Khilaf di para ulama ya. Iya. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalkan berarti nggak wajib sujud sahwi. Tapi kalau mau sujud sahwi silahkan, boleh. Dan ternyata Nabi SAW pernah sholat tidak tahiyat awal, dan Nabi tidak sujud sahwi, dan sholatnya sah. Ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Syarhul Mumti, yang sahih tahiyat awal itu bukan kewajiban, tapi termasuk sunnah sholat. Artinya kalau kita sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat nggak ada tahiyat awal, tetap sah sholatnya dan tidak wajib sujud sahwi. Kalau dia mau sujud sahwi boleh, tapi hukumnya sunnah. Ya nanti kita akan bahas. Contoh yang lain, bacaan ruku misalnya subhana rabbil azim, bacaan sujud subhana rabbil a'la, itu kewajiban sholat. Berarti kalau kita nggak baca doa itu, ya paling nggak minimal subhanallah lah. Ya ada tasbih, kita membaca tasbih di dalam ruku atau sujud. Maka sudah bebannya sudah hilang. Tapi kalau misalnya kita bisa bacanya, tapi kita nggak baca doa ruku ataupun doa sujud, ya itu berarti meninggalkan salah satu kewajiban sholat sengaja. Ya sengaja, maka wajib sujud sahwi. Sebagaimana hadis Ibnu Uhainah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini gambaran yang
yang keempat ya. Di dalam hadis Ibnu Buhaina disebutkan tadi bahwa Nabi SAW pernah tidak duduk tahiyat awal. Nabi SAW sholat di rakaat kedua, kemudian langsung bangun tanpa duduk. Maksudnya duduk tahiyat awal. Faqama an-nasu ma'ahu, kemudian para sahabat pun berdiri ngikutin imam, ngikutin Nabi SAW. Setelah sholat selesai, ya, dan Nabi salam, setelah salam Nabi SAW pun bertakbir, ya, bertakbir sebelum salam, maaf, ya. Wa nadzarna taslimahu kabbara qabla taslim. Nabi SAW bertakbir lagi sebelum salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian duduk, kemudian salam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingat. Di dalam hadis Ibnu Buhaina. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW nggak ingat. Kemudian di akhir sholat Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah kita nggak duduk tahiyat awal? Kata Nabi, apakah iya? Saya tidak duduk tahiyat awal? Iya. Ya. Kemudian Nabi SAW pun tidak melakukan sujud sahwi, ya. Tidak melakukan sujud sahwi, menunjukkan bahwasanya sholatnya sah. Atau seperti misalnya tadi tuh, dia meninggalkan bacaan ruku, bacaan sujud, dia tidak baca. Begitu juga membaca Rabbik firli, ya, dan seterusnya, maka itu adalah kewajiban dalam sholat. Kalau sengaja maka dia sujud sahwi. Kalau nggak sengaja karena lupa, karena nggak tahu, itu hukumnya beda lagi ya. Tidak wajib sujud sahwi. Gambaran yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi jika mengalami keraguan dalam jumlah rakaat sholat. Nah, ini ada syak di situ. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau mengatakan bahwasanya inna ahadakum idza qama yusolli ja'ahu syaiton. Kalau kita sholat maka setan datang, falat basa alaihi, sehingga memberikan talbis, ya, memberikan was-was kepada kita. Pas lagi sholat langsung mulai setan memberikan was-was. Apa saja yang lupa diingatkan. Masya Allah, kunci motor di mana? Oh iya, ternyata di kantong, ada di tas. Apalagi yang lupa biasanya, Bu? Oh iya, belum bayaran anak-anak sekolah. Oh iya, belum bayar listrik. Oh iya, belum bayar air. Semuanya diingatkan dalam sholat. Makanya ada yang mengatakan kalau lupa sesuatu sholat aja. Kita juga ingat. Subhanallah, kan begitu. Kadang-kadang kita nyari sesuatu nggak ketemu. Iya. Ada yang menyarankan udah sholat sunnah aja sih, sambil minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikan saya petunjuk. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Apakah dari waswas syaitan juga? Kalau kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan petunjuk. Tapi kalau kita nggak berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, niatnya sudah salah di awal, sholat aja nanti juga ingat itu dari waswas. Waswas syaitan, ya. Jangan sampai dijadikan tempat pelampiasan untuk mencari barang hilang sholat tersebut, ya. Apalagi melakukan hal-hal yang diharamkan, pergi ke dukun, mobil hilang pergi ke dukun, ya, dukunnya aja mobil hilang nggak ketemu, ya, dia mobil hilang carinya ke dukun, ternyata ketemu. Subhanallah, ini dukunnya gimana ya? Mobil sendiri hilang nggak ketemu, nyariin mobil orang lain ketemu, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan dukun itu tidak sakti, ya. Tidak sakti. Dia dibantu oleh syaitan. Kemudian kata Abu Hurairah, hatta la yadri kam sholat, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Fa idza wajada dzalik ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalisun. Kalau seperti itu hendaknya dia sujud 2 kali, maksudnya sujud sahwi. Sujud sahwi. Setelah kita beristihad. Ya. Setelah kita beristihad, kayaknya saya ragu nih 3 atau 4. Tadi saran Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mufti sebutkan ambil bilangan yang terkecil. Ambil bilangan yang terkecil. Kalau ragu 2 atau 3, ambil bilangan 2. Kemudian kalau misalnya kita baru ingat ternyata ada tambahan 1 rakaat, ya sudah, sujud 2 kali sebagai penambal dari keraguan-raguan di dalam sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kapan sujud sahwi disunahkan?
Sujud sahwi disunahkan jika orang yang sholat mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa. Seperti misalnya dia membaca Al-Quran ketika ruku, atau membaca Al-Quran ketika sujud, atau ketika ruku dia baca Subhana Rabbiyal A'la, ketika sujud dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Salah tempat ya. Maka dia ketika itu ya, berdasarkan riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Kalau seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dua kali. Ini sudah kita sebutkan di awal, ya. Ini karena lupa ya, bukan karena sengaja. Gimana tata caranya, Ustaz? Tadi sudah disebutkan. Ya, khilaf panjang disebutkan oleh para ulama. Kapan kita sujud sahwi? Sebelum salam apa sesudah salam? Khilafnya panjang sekali. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan dalam Syarhul Mufti itu hampir 200 halaman ngebahas tentang sujud sahwi. Hampir 200 halaman, 100 halaman lebih. Ya, membahas tentang sujud sahwi. Intinya, sebagian ulama mengatakan orang yang sholat mempunyai pilihan. Artinya dia boleh memilih, boleh sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Dia boleh milih. Ya, karena hadis-hadis yang menetapkan kedua perkara tersebut ya ada. Ya. Seandainya orang yang sholat melakukan sujud sahwi pada setiap kasus yang ada, yang dia alami, dia mau sujud sebelum atau sesudah salam, maka itu boleh. Ini kesimpulannya. Gampangnya seperti ini. Kalau kita baca buku fikih mutawwalah panjang. Ya, ini khilaf begini, pendapat ini, pendapat itu, pusing sendiri kitanya. Ya. Kadang-kadang kita juga pusing. Akhirnya ya sudah harus bikin talkhis dulu, bikin ringkasan. Dapat 1A, B, C, dipetain dulu pendapat-pendapatnya. Intinya ujungnya cuma secuil. Cuma ini doang. Ya. Intinya boleh kita melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Apapun kasusnya. Kalau misalnya kita ingat kita belum salam, ternyata kita ingat, ternyata tadi saya salah baca nih. Seharusnya sujud bacanya Subhana Rabbiyal A'la, saya baca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, kemudian kita rubah. Kita berusaha melawan Subhana Rabbiyal Azim. Kok salah ya? Ini kan lagi sujud. Kemudian diganti langsung segera Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Berarti kan ada lupa di situ ya. Ada lupa. Dan kita belum salam, ya sudah. Sujud 2 kali sebelum salam. Iya. Kalau kita jadi imam begitu gimana, Ustaz? Apakah makmum harus ikut imam? Iya. Kan imamnya yang salah, imamnya aja yang sujud. Kan makmumnya nggak salah. Yang baca kebalikan si imam. Maka kita katakan al-imamu ju'ilat imamu liyutamma bihi. Karena kita sebagai posisinya sebagai makmum. Kalau imamnya sujud sahwi ya kita ikut juga. Otomatis. Jangan imamnya sujud sahwi 2 kali sendirian kitanya nunggu. Nunggu. Iya. Kita nunggu. Maka itu tidak mengikuti imam namanya. Tidak mengikuti imam. Walaupun itu kesalahan yang dilakukan imam. Allahumma kecuali kesalahan itu dilakukan oleh makmum. Imamnya nggak salah. Maka tetap makmum ngikutin imam. Walaupun yang salah itu makmumnya, dia salah baca misalnya. Tapi imamnya nggak salah. Ya tetap kita ikutin imam ya. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Gimana tata cara sujud sahwinya? Sujud 2 kali seperti sujud di dalam sholat. Bertakbir ketika hendak sujud dan bertakbir juga setelah bangun dari sujud. Kemudian salam. Ingat sujudnya 2 kali, bukan sekali. Sebagian ulama berpendapat harus mengucapkan tasyahud bila sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Berarti setelah salam baru ingat, kita kurang 1 rakaat nih, nambah 1 rakaat. Kemudian di posisi terakhir kita sujud 2 kali sujud sahwi, kemudian duduk tahiyat akhir, dan disyaratkan sebagai ulama berpendapat harus membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul lillah dan seterusnya. Baru setelah itu salam. Ya. Kali ini ada beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan demikian.
Dan Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya hasan. Hasan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Selesai sujud sahwi. Ya, secara ringkas. Adapun yang selanjutnya itu sujud tilawah. Ada 4 poin yang dibahas di sini: persyariatan dan hukumnya, keutamaannya, sifat dan tata caranya, serta tempat-tempat sujud tilawah. Pak, bertanya dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Bacaan sujud jarinya gimana, Pak? Ya? Bacaan sujud jari. Bacaan sujud tilawah sama seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Iya, subhana rabbiyal a'la. Itu aja. Atau subhanallah banyak masalah. Yang penting ada tasbih. Tasbih. Berbeda dengan sujud tilawah, nanti ada beberapa bacaan ya. Begitu juga sujud syukur ya. Secara umum sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la. Ya, secara umum. Kecuali ada dalil khusus yang menerangkan bahwasanya sujud sahwi bacaannya ini. Tapi ternyata saya belum dapat. Ada bacaan khusus ketika sujud sahwi. Berarti dikembalikan kepada dalil umum. Ya, dalil umumnya ketika sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak? Ya. Lanjut. Persyariatan dan hukum sujud tilawah. Sujud ini disyariatkan saat membaca dan mendengar ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Ya. Disyariatkan ketika membaca atau mendengar. Ya, saya menjelaskan yang dimaksud dengan mendengar adalah mendengar dengan seksama. Benar-benar kita dengarin. Bukan dengar sekali lewat, bukan. Iya, ada murotal lagi misalnya. Kita dengar murotal ternyata lagi baca yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ya, kemudian dibaca, kemudian masuk kita sujud tilawah, itu enggak. Itu berarti mendengarnya cuma sepintas. Yang dimaksud dengan mendengar sini benar-benar tasmi, benar-benar kita mendengar dengan serius. Paham ya? Baru disyariatkan sujud tilawah. Itu pun kalau yang bacanya sujud tilawah. Kita lagi dengerin misalnya anak-anak baca Quran, kita dengerin. Iya. Ternyata sampai ke ayat sajadah. Anak tersebut sujud tilawah, maka kita yang dengerin juga sujud tilawah. Allahumma kalau misalnya si pembacanya nggak sujud, maka yang dengar juga nggak perlu sujud. Nggak perlu sujud. Ibnu Umar mengatakan, karena Nabi SAW yaqra'u alaina surata fiha sajadah, fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahadun mawdi'an li jabhatihi. Nabi pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Maka beliau pun, Nabi SAW sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Sampai-sampai seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk dahinya, untuk keningnya. Saking penuhnya, saking rapatnya ketika itu. Riwayat Imam Bukhari. Berarti sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Menurut pendapat Ibnu, karena ada khilaf dengan para ulama. Yang sahih, sujud tilawah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Iya. Zaid bin Sabit pernah membaca surat An-Najm di depan Nabi dan Zaid bin Sabit tidak sujud tilawah. Berarti otomatis Nabi juga nggak sujud. Kenapa? Yang baca An-Najm siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu membaca surat An-Najm di hadapan Nabi SAW. Zaid bin Sabit nggak sujud, Nabi pun SAW nggak sujud. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang mendengar ada bacaan sujud tilawah, yang bacanya nggak sujud, maka yang dengar juga nggak sujud. Kecuali kalau yang bacanya sujud, maka yang dengar juga sujud. Iya. Seperti hadis perkataan Ibnu Umar tadi, Nabi membaca surat, kemudian ada ayat sajadah, kemudian Nabi sujud, maka para sahabat juga ikut sujud. Nah, di kasusnya Zaid bin Sabit yang baca Al-Quran, surat An-Najm. Zaid bin Sabit nggak sujud, Nabi pun nggak sujud. Demikian ya. Poin yang kedua di dalam sujud tilawah, keutamaan sujud tilawah. Apa keutamaannya? Dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata, fasajada i'tazara syaitanu yabki. Yaqul, ya wailah, umiru ibnu Adam bis-sujudi fasajada, falahul jannah. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyan naru." Kata Nabi SAW,
jika manusia membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka setan iktazala, menjauhkan diri sambil nangis. Kemudian setan mengatakan, ya wailah, celaka saya. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Manusia diperintahkan untuk sujud, dia pun segera sujud. Falahul jannah, maka dia akan masuk surga. Dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan naru. Aku diperintahkan untuk sujud tapi aku nggak mau. Ya, syaitan tidak mau sujud, maka aku akan mendapatkan neraka. Dari sini bisa diambil faidah bahwasanya orang yang ketika membaca ayat atau sujud tilawah kemudian dia sujud, maka akan diganjar pahala berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada perintah untuk sujud, ya. Tapi yang sahih bahwasanya perintah tersebut hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib, ya. Sujud tilawah disyariatkan untuk pembaca dan pendengar. Bila dia membaca ayat saja di dalam dan di luar sholat, berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membaca ayat sajadah, maka para sahabat juga sujud. Iya. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat gimana Ustaz? Kalau di dalam sholat maka dia harus mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, di dalam hadis tadi yang sebelumnya, hadis Ibnu Umar, di situ nggak disebutkan Nabi bertakbir, nggak ada. Berarti Nabi dalam majelis seperti ini, ya, nggak ada takbir disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Nanti di dalam hadis Abu Hurairah, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan Nabi bertakbir, ya, dan juga ada bacaan-bacaan ketika sujud tilawah. Ya, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam Syarhul Mufti. Artinya, kalau di dalam sholat kita mau sujud tilawah harus takbir dulu. Bangun dari sujud takbir juga. Ya, dan sujudnya hanya sekali saja. Juga berdasarkan sujudnya para sahabat bersama beliau, sebagaimana hadis Ibnu Umar yang lalu, jika pembaca tidak sujud maka pendengar juga tidak sujud, sebagaimana hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian sifat dan tata cara sujud tilawah. Caranya hanya sujud satu kali, bertakbir jika dalam keadaan sedang sholat. Tadi sudah disinggung sedikit, ya. Adapun jika di luar sholat kita membaca ayat sajadah maka tidak perlu bertakbir. Kita kemudian langsung sujud. Ustaz, sujudnya harus menghadap kiblat atau bagaimana? Yang diutamakan, yang lebih utama menghadap ke kiblat. Yang diutamakan menghadap ke kiblat. Sebagaimana kita juga membaca Al-Qur'an menghadap kiblat. Iya, diutamakan menghadap kiblat. Kalau misalnya kita sujudnya ke arah selain kiblat, boleh nggak Ustaz? Ini kita lagi baca Al-Quran, ya, ternyata duduknya tidak ke arah kiblat, kemudian kita sujud. Kira-kira bisa nggak kita cari posisi agar sujudnya menghadap kiblat? Itu pertanyaannya. Kalau emang kita mampu dan bisa berpotensi untuk sujud ke arah kiblat, itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak mungkin dan tidak memungkinkan untuk mencari posisi agar kita sujud menghadap kiblat, ya sudah, lakukan semampu kita. Toh ini pun hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Adapun bacaannya ketika sujud boleh subhana rabbiyal a'la atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sampai sini. Ya, ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya hasan sahih dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Tirmizi. Boleh subhana rabbiyal a'la saja boleh. Kalau belum hafal yang kedua ya subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian naik kelas lagi kita hafal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ya. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah Rabbana, Engkau adalah Rabb kami, wa bihamdika, dan aku memuji dengan pujian yang pantas bagimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Intinya di situ ada tasbih subhana, ya subhanaka, tasbih maha suci Engkau ya Allah. Atau kita membaca sajadah wajhiyah, ya wajahku telah bersujud.
lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya, wa syaqqa samahu wa basarahu, dan yang telah membuka. Syaqqa itu artinya membelah ya, membuka pendengaran dan penglihatan. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti dihafalkan. Ya kalau kita baca Al-Qur'an ketemu ayat-ayat sajadah ya sujudlah kalau mampu. Apalagi di rumah, ya, di kamar bisa menghadap kiblat dalam keadaan suci, sujud. Ya, dibaca doa ini. Kemudian poin yang terakhir dalam sujud tilawah, tempat-tempat dalam sujud dalam Al-Qur'an yang terdapat sujud tilawah. Ada 15 tempat. Ya, ada surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206, surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 15, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 49 sampai 50, surat Al-Isra surat ke-17 ayat 107 sampai 109, surat Maryam surat ke-19 ayat 58, surat Al-Hajj ada 2 di ayat 18 dan di ayat 77, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 73, An-Nahl surat ke-27 ayat 25-26, As-Sajadah surat ke-32 ayat 15, Fussilat surat ke-41 ayat 37-38, surat An-Najm surat ke-53 ayat 62, Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 20-21, Al-Alaq surat ke-96 ayat 19, dan surat Shad surat ke-38 ayat 24. Ini khilaf yang para ulama yang ke-15. Apakah surat Shad ini ayat 24 termasuk sujud tilawah atau sujud syukur? Yang sahih wallahu a'lam bishawab itu adalah sujud syukur. Sebagaimana ada asar dari Abdul bin Abbas, beliau mengatakan laisat shad min azaimi sujud. Wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Shad itu bukan termasuk ayat-ayat sujud tilawah yang ditekankan. Tetapi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud padanya, menunjukkan bahwasanya itu adalah sujud syukur. Ini disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mufti juga dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini disebutkan bahwasanya itu adalah sujud syukur. Walaupun ada khilaf ya. Yang sahih itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Nanti Anda bisa buka surat Shad itu apa artinya, bagaimana bunyinya. Yang terakhir sujud syukur. Apa yang maksud sujud syukur? Sujud yang kita lakukan karena mendapatkan nikmat, atau dijauhkan dari musibah, atau mendapatkan kabar gembira. Ya. Kemudian kita sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan juga dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disyaratkan harus menghadap kiblat, boleh menghadap kemana saja. Ketika kita mendapatkan hal yang menggembirakan, nikmat, atau dijauhkan dari musibah, langsung sujud kemanapun, ya kita menghadap, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya kita bisa untuk mencari menghadap ke kiblat, tentu saja itu lebih utama. Ya, hukumnya sama, ini sunnah saja, dan sifat dan tata caranya sama. Ya, sujudnya hanya sekali. Bacaannya juga sama, Subhana rabbiyal a'la atau Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Dalilnya ada hadis Abu Bakar. Bahwasanya Nabi SAW karena idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi kalau mendapatkan suatu perkara yang membahagiakan atau diberikan kabar gembira, Nabi segera tersungkur sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini dari Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hasan gharib. Dan hadis ini juga dihasankan oleh Syabani rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Selesai pembahasan tentang sujud. Perbedaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semoga bermanfaat ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan, silakan. Al-alaq. Al-alaq.
Baik, ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Kenapa kita ketika mendengar ayat sajadah harus sujud? Kenapa jika kita mendapatkan ayat sajadah harus sujud? Benar atau yang Iya. Kenapa kita harus sujud gitu ya? Coba ibu buka, contohnya di surat Al-A'raf ayat 206. Kenapa sih kita harus sujud? Coba dilihat ya ayatnya. Surat Al-A'raf surat yang ke-7. Ayat 206. Sudah dapat teman-teman? Ayat terakhir. Surat Al-A'raf. ayat terakhir? Iya. Ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Apa artinya? Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah merasa enggan menyembah Allah. Dan mereka senantiasa mentasbihkan Allah, mensucikan Allah maksudnya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Apa faedah yang bisa kita ambil sini? Bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bersujud. Dan di sini khabarnya seperti ada perintah untuk sujud secara tersembunyi. Secara tersembunyi seakan-akan di situ ada perintah kita untuk bersujud. Ketika membaca ayat ini, para malaikat saja bersujud, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersujud. Ketika Allah perintahkan untuk bersujud, mereka bersujud. Seperti keutamaan kita sujud, sebagaimana tadi sudah disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jawabannya karena ini perintah Allah, karena ini perintah Nabi, dan Nabi SAW pernah melakukannya, dan Nabi melakukan sujud tilawah. Artinya, ketika kita sujud, ada perintah untuk sujud dan kita segera sujud, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar karena mengikuti perintah Allah dan meneladani Nabi SAW. Dan para hamba Allah yang lain, malaikat juga termasuknya sujud kepada Allah. Cuma satu yang nggak mau sujud, siapa? Iya, syaitan, iblis. Iya, dan bala tentara yang ketika mereka diperintahkan untuk sujud nggak mau. Iya. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah, untuk sujud kepada Nabi Adam waktu Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak mau. Bukan berarti mereka iblis nggak mau menyembah Nabi Adam, sujud penyembahan, tidak, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam disujud, sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk perintah dari Allah, bukan sebagai bentuk tadzallul, peribadatan, bukan. Tapi sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah. Allah yang perintahkan. Allah perintahkan. Kita diperintahkan untuk sujud menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena ini perintah Allah, bukan karena kita nyembah Ka'bah, bukan. Iya, bukan karena kita menyembah Ka'bah, tapi karena kita diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat, kiblatnya Ka'bah. Dan di dalam sholat ada sujud. Jadi simpelnya ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perintah dari Allah pasti ada pahala. Pasti ada pahala. Dan kita sudah sebutkan ya hukumnya, ternyata perintah ini tidak dibawa kepada asalnya yaitu wajib. Tapi ada yang memalikkan dari wajib menjadi sunnah. Dan hadis-hadisnya banyak. Kalau wajib Nabi SAW pasti akan sujud. Ketika hadis Zaid bin Sabit tadi, Zaid bin Sabit tidak wajib, tidak sujud. Kalau itu wajib, pasti Nabi perintahkan. Wahai Zaid, tadi baca surat ada ayat sujud tilawah, kenapa Anda tidak sujud? Pasti Nabi akan perintahkan. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan bahwasannya itu adalah qarinah, indikasi yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, tidak sampai derajat wajib. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi, pada. Kalau di Al-A'raf ini kan ayat terakhir, kalau misalkan dalam sholat, Ya. itu dilanjutin ke ayat sholat berikutnya apa langsung bangun ruku gitu gimana? Iya. Di ayat terakhir. Tadi sudah kita sebutkan ini hukumnya sunnah. Artinya antum kalau nggak sujud tilawah juga nggak apa-apa. Iya, langsung ruku.
Khawatirnya nanti malah jadi fitnah. Apalagi antum bacanya udah dari awal surat Al-A'raf misalnya, udah panjang, udah kepanjangan. Disambung lagi sama surat yang setelahnya, ya paling yang di belakang batuk-batuk. Kenapa kepanjangan? Kalau mah kecuali antum bacanya emang dari akhir-akhir surat Al-A'raf. Ya, satu halaman dibagi dua misalnya. Nanti antum ketika di akhir surat Al-A'rafnya itu antum mau sujud tilawah, antum sujud tilawah dulu, takbir Allahu Akbar, sujud tilawah, kemudian bangun, lanjutin ke ayat surat setelahnya, beberapa ayat, beberapa baris, kemudian baru ruku, nggak ada masalah. Bacaan sujudnya seperti sholat biasa. Sama Bu ya. Tadi bacaannya sudah disebutkan. Bisa subhana rabbil a'la, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau sajada wajhiya billazi khalaqahu dan seterusnya. Perasaan jarang diketemukan bisa dilihat orang gitu sujud. Sujud apa Bu? Tilawah. Iya. Oh, mungkin jarang ketemu orang yang baca Quran. Iya, kenapa Bu? Kalau buat kan nggak pernah jamaah di masjid. Oh iya, Iya, buat, ya. Karena emang wanita sholatnya di rumah. Iya. Kalau saya Sering. rumah pertamanya. Gimana? Memangnya Suka diumumin. Oh, atur. nanti kita di pertengahan ada beda kita akan Sujud di bawah. Nah, itu yang baik Pak, itu yang benar. Jangan sampai nanti malah menimbulkan fitnah. Kadang-kadang imam ketika dia mau baca Al-Quran di dalam sholat yang di situ ada ayat sujud tilawahnya tidak diumumkan dulu. Tiba-tiba dia langsung Allahu Akbar sujud. Makmumnya ruku. Makmumnya ruku. Makmumnya yang di belakang ruku, apalagi yang akhwat yang nggak kelihatan. Iya betul. Sehingga menimbulkan fitnah. Seharusnya imam yang baik ketika dia mau baca surat di dalam sholatnya yang di situ ada sujud tilawahnya diumumin dulu. Kita nanti baca surat An-Najm ya, ada sujud tilawahnya. Ya, oh iya. Ya nggak pakai sujud tilawah apaan sih? Udah ikutin aja, gitu. Iya, yang pasti udah diumumkan. Jangan sampai nanti ada ya kericuan di situ. Allah. Cukup? Ada lagi? Saat berarti kalau misalkan akhir apa namanya surat ini nggak usah sujud tilawah ya. Kalau usah sujud tilawah nggak apa-apa. Lagi aku belum ngumumin di depan misalnya. Nggak ada masalah. Ada beberapa kan ya Al-A'raf yang di terakhir. Alak. Lagi psikok, ya psikok Ada ada. sisa satu. Iya. Kalau tangan Ustaz, kalau surat-surat ini, Kenapa Bu? surat-surat yang tadi itu Pak Ustaz. Ada. Ibu dapat PDF-nya nggak? Udah dicium di pengen Ada capek. Ustaz, ada. Ada. Kecilan kali Ibu ya. Oh iya. Baik. Ya kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan kita. Aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,